Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, para pemirsa dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, tentunya kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas semua rahmat, karunia dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Kasih sayang Allah yang seluas samudra. Begitu juga ampunan Allah. Ampunan Allah seluas samudra. Jangan karena setitik ujian yang Allah berikan kepada kita rusak rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita wa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita semua minaz-zulumati ilan nur, dari kezaliman kepada cahaya yang dipenuhi dengan iman dan Islam. Saudaraku seiman dimanapun berada, menjelang menunggu masuknya waktu berbuka puasa, marilah sejenak kita mencoba merenungi apa sih tugas utama dan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, saat ini kita semua menjalani berbagai profesi kehidupan. Ada yang bertugas sebagai seorang dokter, mulai dari pagi hari mengobati pasien hingga malam di tengah hari. Mengobati pasien terkadang telepon HP berdering, memanggil untuk bertugas. Inilah tugas kita sebagai dokter. Bagaimana halnya seorang guru? Begitu juga guru. Guru setiap hari mendidik para murid, memberikan ilmu kepada murid, mulai dari pagi hari hingga waktu yang ditentukan. Dan bagaimana pula halnya sebagai seorang pedagang? Ini lebih parah lagi. Para pedagang kita lihat di tengah pasar, dini hari sudah berangkat ke pasar, membuka lapak jualan sampai sore hari, bahkan sampai malam hari. Ada berjualan secara online. Ini lebih parah lagi. Hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik menjawab semua permintaan para pelanggan. Inilah profesi kita, wahai saudaraku. Tapi kalau kita coba merenungi firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Saudaraku seiman, dari ayat Allah di atas ada dua hal
yang perlu kita ambil. Pertama, tentang tauhid. Dalam firman-Nya ini Allah menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berarti yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, eksistensi dari firman Allah ini menjelaskan bahwasanya tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Adapun berbagai profesi yang kita jalani, mencari rezeki, mencari kebahagiaan hidup di dunia, adalah dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Inilah yang jangan kita lupakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita melaksanakan berbagai profesi kita. Sebenarnya ini adalah tugas sambilan dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita bekerja, menjalankan profesi kita, kita lupa, kita lalai, kita tidak ingat bahwasanya yang paling penting dalam semua aktivitas itu adalah untuk berubudiyah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita sadari itu. Terkadang karena tugas kita lalai sholat, karena tugas kita melalaikan zakat, sholat di akhir-akhir waktu. Malah terkadang kita jauh dari kenikmatan sholat itu sendiri. Saudaraku, kita ingat Imam Hasan Al-Basri mengatakan, carilah kenikmatan hidup itu dalam 3 hal. Pertama dalam sholat, yang kedua dalam berzikir kepada Allah SWT, yang ketiga dalam berdoa kepada Allah. Sekarang coba kita tanyakan diri kita, pernahkah kita merasakan kenikmatan ketika sholat? Kita lebih senang mencari kenikmatan ketika mencari rezeki karunia Allah. Kita rasakan kenikmatan. Tetapi ketika sholat kita lalai. Ketika berzikir kepada Allah kita lalai. Ketika berdoa kepada Allah kita berdoa, tapi ingatan kemana? Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau beruntung. Saudaraku seiman, kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai bentuk tugas utama kita, sebagai kunci dari semua ibadah. Kita laksanakan perintah sholat, setelah itu carilah karunia Allah, lalu perbanyaklah berzikir. Artinya apa? Ketika kita menjalankan semua profesi kita, jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka semua aktivitas kehidupan kita adalah karena Allah. Kita niatkan dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka berubudiyah kepadanya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan. Tidak bisa tidak, karena ini suatu hal yang sudah pasti. Ketika kita jalani ini, kita laksanakan sholat, kita lakukan semua upaya kita mencari rezeki karunia Allah yang diiringi dengan rezeki zikir kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah saudara-saudaraku yang tidak boleh kita lupakan. Marilah kita semua sedikit tausiah sore ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Kita banyak beristighfar kepada Allah, kita banyak mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kelalaian kita selama ini. Demikian saja, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.